Bismillahirrahmanirrahim. Tradisi sedekah laut ini berupa melarung kepala kerbau ke tengah laut sebagai ungkapan rasa syukur warga nelayan Tambak Lorok yang selama ini menikmati hasil tangkapan ikan di laut. Menurut warga, tradisi ini bisa dikatakan sebagai bentuk timbal balik karena warga, terutama para nelayan, sering mengambil ikan dan kini memberi sedekah ke laut. Sedekah laut ini adalah tradisi yang sudah dipertahankan selama ratusan tahun dan akhirnya diagendakan menjadi acara tahunan yang dimeriahkan oleh warga nelayan. Ratusan warga Tambak Lorok pun sangat antusias menyaksikan tradisi ini dengan berkumpul di tepian sandaran perahu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahabihi wa muwala. Setelah kita menyaksikan video tadi, apa yang terlintas di benak kita? Yang terlintas di benak kita adalah penjaga laut yang diklaim penunggu-penunggu laut membutuhkan sajen-sajen. Itu yang terlintas di benak kita. Karena kalau sesembahan, yakni kepala kerbau itu diserahkan untuk malaikat, maka subhanallah, malaikat itu tidak memerlukan makanan. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah Subhanahu wa taala tidak makan dan tidak minum. Kalau untuk ikan-ikan, subhanallah, ikan tidak menyukai kepala kerbau. Maka yang paling pas untuk kita berikan adalah kepada setan-setan dan jin-jin. Dan hukum memberikan sesajen sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah haram dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum ta'allahi la tus'aluna amma kuntum taftarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempersembahkan sebagian rezeki yang kami rezekikan kepada mereka kepada sesuatu yang mereka tidak ketahui kekuatannya. Ta'allahi la tus'aluna amma kuntum taftarun. Demi Allah, perbuatan yang mereka adakan ini akan mereka pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Oleh sebab itu kita tidak dibenarkan salat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperbolehkan menyembelih hewan-hewan kemudian dipersembahkan selain diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala dan memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, pernah terjadi percakapan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, at-tadri ma haqqallahu 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Kata Mu'adz bin Jabal, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antabuduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Hak Allah kepada hamba-hambanya adalah engkau beribadah kepadanya dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun juga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "At-tadri ma haqquhum alaih?" Apakah kau mengetahui apa hak kalian, hak hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka tidak mensyirikannya? Kata Mu'adz bin Jabal, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An la yu'azibahum." Ketahuilah hak Allah, hak kalian tatkala kalian tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan diazab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang mulia ini ada pemahaman terbalik dalamnya. Kalau kita tidak mensyirikan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi hak kita dengan tidak mengazab kita. Berarti kalau kita mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita. Inilah di antara sebab-sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Di antaranya kesyirikan sedekah laut ini. Sedekah laut ini adalah 100% kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah dosa yang besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara ismun azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Dan barang siapa melakukan kesyirikan, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam ayat Luqman
Surat Luqman ayat 12, kata Allah Subhanahu wa taala, wa iskala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tatkala Luqman menasihatkan kepada anaknya, wahai anakku sayang, jangan engkau mensyirikkan Allah. Karena sesungguhnya mensyirikkan Allah itu adalah kezaliman yang terbesar. Subhanallah, kesyirikan ini adalah kezaliman yang terbesar yang hendaknya tidak boleh kita kerjakan. Kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan ketahuilah, lautan, bumi, langit, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Dan tidak ada satupun penguasa di laut, di langit, di bumi selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 107. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam anallaha lahul mulk samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalian mengetahui bahwa kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi itu. Dan tidak ada satupun pelindung dan penolong bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Hasil-hasil laut dari Allah Subhanahu wa taala. Hasil-hasil perikanan dan lain sebagainya, hasil bumi, sawah, ladang kita, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mensyukurinya tidak perlu kita mau mempersembahkan sajen-sajen kepada gunung, kepada laut dan lain sebagainya. Kita cukup memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di tengah malam Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai jenggot beliau basah karena air mata dan kaki beliau bengkak karena lama berdiri qiyam dalam salat itu. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau beribadah sedemikian rupa? Bukankah engkau dosa-dosa engkau telah diampuni yang lalu dan yang akan datang?" Kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, afala akuna abadin syakur?" Wahai Aisyah, bukankah aku sebagai hamba harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sekalian adalah bersyukur adalah dengan beribadah. Bersyukur adalah 3 hal. Yang pertama dengan menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapnya alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua dengan merawat nikmat itu menggunakan untuk kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak syukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sedekah laut ini adalah kesyirikan yang harus kita tinggalkan, karena terdapat musibah malapetaka yang besar tatkala kita melakukan kesyirikan-kesyirikan ini. Demikian, semoga kita semua terhindar dari kesyirikan-kesyirikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.